Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah malam hari ini Allah kembali kumpulkan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis Thalabul Ilmi. Dan malam hari ini kita masih pada kitab Syarhu Kashfi Asy-Syubhat karya Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Dan tema hari ini jamaah berkaitan tentang bahwa Al-Quran, satu ayat dengan ayat-ayat yang lainnya, atau dengan hadis-hadis Nabi yang sahih, maka tidak saling bertentangan. Tidak saling bertentangan. Nah, kalau seandainya misalkan ada seorang merasa, kok ayat ini bertolak belakang dengan ayat yang itu misalkan, maka dipastikan yang masalah bukan ayatnya, tapi akal kita. Mungkin saja akal kita belum bisa mencerna. Seperti ketika Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dari Ali radhiyallahu taala ketika dia mengatakan laukana dinu birra'i la asfal khuf awla bil mashi min a'lahu. Jadi seandainya agama Islam itu berdasarkan akal, tentu bagian bawah khuf lebih utama untuk diusap. Tetapi ternyata kata Ali, saya melihat Nabi mengusap khuf itu di atasnya. Orang yang jamaah dia hanya berpatokan dengan akal, oh ini nggak sesuai nih. Masa yang kotor bawahnya kok yang diusap atasnya? Tapi akal yang dalam artian tunduk dengan dalil pasti akan menerima. Satu, ya ini ta'abud dia, ya sudah. Karena Nabi seperti itu mencontohkan kepada kita seperti itu, ya sudah kita ikuti saja. Bahkan kalau kemudian kita pahami lagi, kita cermatin lagi, ternyata ya memang sesuai. Karena mengusap khuf itu rukhsah, keringanan. Masa keringanan kemudian disuruh membersihkan bawahnya? Kan memberatkan bukan meringankan. Kalau dalam artian kita mau berpikir secara jeli seperti itu jamaah. Tapi kadang-kadang sebagian orang tidak mau berpikir. Jadi sepintas mengatakan, oh ini pertentangan sesuai. Ayat ini pertentangan dengan hadis ini misalkan. Maka kita yakin bahwasanya ayat Al-Quran satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan. Itu pula hadis-hadis Rasulullah tidak menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita yakini, harus kita yakini. Ia masalah yang Syekh mengatakan, wa ma dzakarta li ayyuhal musyrik minal qur'ani aw kana min nabi sallallahu alaihi wasallam la a'rifu ma'nahu walakin aqta anna kalam Allah la yatanaqad wa anna kalam an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu kalam Allah azza wa jalla. Apa yang Anda sebutkan wahai musyrik jadi Al-Quran dan sabda Rasulullah, saya nggak tahu maknanya. Ya, kalau misalkan orang musyrik datang kepada kita membawakan dalil, ya, untuk apa? Membenarkan kebatilannya. Kita sampaikan, wahai musyrik, apa yang kau katakan dari firman Allah dan hadis Nabi, saya nggak tahu artinya. Saya nggak tahu artinya. Misalkan seperti itu. Walakin aqta, tetapi saya yakin 100% bahwa kalam Allah tidak saling bertentangan.
dan sabda Rasulullah tidak akan menyelisihi Al-Quran. Nah, itu modal yang bagus ya. Yakini saja. Kalau dia kemudian mencoba untuk apa? Memasukkan syubhat, keraguan-keraguan, kita sampaikan. Enggak, yang saya yakini ayat Al-Quran satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan. Hadis Nabi pun tidak mungkin. Ya. Kalau misalkan ada jamaah, mungkin saja sudah dimansuh. Ya. Kalau tidak dimansuh, yakin bahwasanya itu tidak bertentangan. Kalau misal kemudian akal kita bertentangan, berarti akal kita yang ya dalam artian ya belum bisa mencerna. Belum bisa mencerna seperti itu. Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin dia mengatakan, qauluhu rahimahullah, "Ma dzakarta ayyuhal musyrik bin kalamillahi jalla wa ala wa kalami rasulih la a'rifu maknahu." Jadi ucapan Syekh, apa yang telah engkau sebutkan wahai musyrik dari kalam Allah dan sabda Rasulullah, saya tidak tahu maknanya. Walakinni a'lam, tetapi saya yakin, saya tahu bahwasannya firman Allah satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan. Wa anna kalaman Nabi dan sabda Rasulullah pun tidak akan menyelisihi Al-Quran, tidak akan menyelisihi ya firman Allah Azza wa Jalla. Kata Syekh, yuridu biqaulihi. Jadi Syekh di sini menginginkan la a'rifu maknahu, saya tidak tahu maknanya. Ai maksudnya la a'rifu maknahu alladhi anta tad'ihi. Maksudnya saya tidak tahu maknanya sebagaimana yang Anda klaim. Sebagaimana yang Anda klaim. Wa innani ungkiruhu wa la uqirru bihi. Tapi saya mengingkarinya dan saya tidak mengakuinya. Di anni a'lam, karena saya tahu anna kalam Allah, bahwasanya firman Allah tidak akan saling bertentangan. Wa anna kalaman Nabi dan sabda Rasulullah pun la yukhalifu kalam Allah, tidak mungkin akan menyelisihi Al-Quran, enggak mungkin. Ya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Tidak mau merenungi Al-Quran. Seandainya Al-Quran bukan dari sisi Allah, seandainya Quran bukan dari sisi Allah, sungguh mereka pasti akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Nah, sehingga ayat ini menunjukkan bahwasanya di Quran itu tidak ada pertentangan, nggak ada jemaah. Satu ayat dengan ayat yang lainnya tidak saling bertentangan. Ya. Contoh ayat Al-Quran yang seolah-olah bertentangan apa jemaah? Ada nggak? Seolah-olah bertentangan. Tapi kita yakin, ya, hakikatnya tidak bertentangan. Apapun ya, pokoknya kalau antum ada syubhat dari kelompok-kelompoknya menyimpang, dia katakan, kok ayat ini dengan ayat ini kok beda ya? Maksudnya apa sih? Kemudian dia membenturkan, ya, maka jamaah jelas. Yang masalah adalah apa? Dia sendiri. Contoh misalnya jamaah sekalian, orang-orang takfiri itu mereka mengambil ayat-ayat tentang apa? Tentang wa'id ancaman. Pezina dikatakan kekal di dalam neraka. Oh, berarti pezina kafir. Pencuri sama, kekal di neraka. Berarti kafir. Tetapi jamaah sekalian, dia tidak mau mengambil ayat-ayat yang berupa apa? Ampunan. Seperti contohnya firman Allah Azza wa Jalla, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Bunyi Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa di bawah syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Dan ini kadang dibuang jemaah, nggak dipakai. Jadi ambil sebagian ayat yang sesuai dengan
ya, manhaj dan pendapatnya. Ayat-ayat yang seolah-olah dianggap oleh mereka bertolak belakang dibuang. Nah, inilah ciri kelompok-kelompok yang menyimpang. Adapun akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami Al-Qur'an, maka mereka memahami suatu perkara dari berbagai macam sisi. Kalau banyak ayat, kemudian hadis digabungkan, dikumpulkan. Maka metode Ahlussunnah itu cuma kalau misalkan ada beberapa ayat ataupun hadis kok seolah-olah kontradiktif. Maka kalau mungkin untuk dikompromikan, kompromikan. Kalau mungkin. Kalau tidak mungkin ya sudah, pakai cara yang lain. Bisa ada nasih mansuh. Maka diteliti. Ini hadis sababul wurudnya kapan? Tahun berapa? Oh, ini ternyata baru disampaikan ketika misalkan di awal-awal Islam. Oh, ini setelahnya. Oh, berarti ini dimansuh hukumnya. Contoh seperti hukum gini. Di awal-awal Islam itu, seorang yang disuruh atau diwajibkan mandi itu, ketika seseorang setelah berhubungan badan, kemudian mengeluarkan air mani. Kalau tidak, tidak. Apa hadisnya ada? Al-ma'u minal ma'. Jadi air itu dari air. Maksudnya apa? Mandi itu dengan sebab keluarnya air mani. Ini awal-awal Islam. Kemudian di akhir-akhir Nabi mengatakan, man jalasa baina syu'abihan arba. Barang siapa yang telah duduk di atas 4 anggota cabang istrinya. Thumma jahadaha. Kemudian dia bersungguh-sungguh. Faqad wajabat al-ghuslu. Maka sungguh telah wajib baginya untuk mandi. Wa in lam yangzin. Walaupun tidak keluar air mani. Ya. Sudah afan ya, hubungan badan. Afan sudah bersetubuh. Belum keluar air mani ada tamu. Assalamualaikum. Nggak jadi. Misalkan. Itu sudah wajib mandi. Jadi para fuqaha memberikan standar itu gini. Afan ya. Kalau kepala zakarnya sudah masuk, maka sudah wajib mandi. Tapi kalau baru nempel, enggak. Ya. Baru pertempelan itu tidak jamaah. Jadi kalau kita pertentangan dengan hadis tadi, hadis ini pertama mengatakan mandi itu diwajibkan karena keluar air mani. Ini enggak keluar air mani. Ya. Maka sebagian orang kadang, oh ini hadis masalah ini. Ya. Maka kalau seperti ini jamaah, para ulama kita mencoba, oh mana sih yang lebih dulu, mana yang akhir. Ternyata diketahui yang akhir itu tadi, walaupun tidak keluar air mani, maka wajib mandi. Maka hadis yang pertama mansuh hukumnya. Seperti itu. Jadi ada cara jamaah, ada cara. Tapi kalau memungkinkan dikompromikan. Nah, itu jauh lebih baik. Karena kompromi itu berarti mengamalkan semua dalil. Semua dalil seperti itu. Dan banyak ya. Apalagi tentang masalah hukum-hukum fikih. Seperti contoh misal, Nabi itu melarang minum atau makan dengan berdiri. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Tidak boleh salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Tapi dalam hadis yang lain dijumpai Nabi minum berdiri jemaah. Terus gimana? Maka sebagian para fuqaha mereka ada yang menjamak. Ya. Jadi hadis tersebut menunjukkan afdoliyah saja. Artinya apa? Afdolnya duduk. Tapi dalam kondisi yang mungkin dibutuhkan atau darurat, maka tidak masalah. Tidak masalah. Tapi ingat jangan jadikan kebiasaan ya. Jangan jadikan kebiasaan. Tapi kalau misalkan dibutuhkan boleh, tidak masalah. Ya. Karena memang tadi seolah kontradiktif. Seolah bertentangan. Tapi kalau ahli sunnah tidak jamaah. Mencoba untuk menggabungkan. Mencoba untuk mengkompromikan seperti itu. Ya, karena sekali lagi kita yakin ayat Al-Quran satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan. Hadis Nabi yang sahih tidak akan menyelisihi Al-Quran. Itu model kita.
Kemudian Mas Alian, Syekh mengatakan, wa qala jalla wa ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab tibyanan likulli syai', untuk menjelaskan segala sesuatu. Kalimat nazzala itu beda dengan anzala. Ada nazzala, ada anzala, ada apa lagi? Nazala. Itu beda artinya. Kalau nazzala itu maksudnya Allah menurunkan Al-Quran berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Ya, selama berapa tahun ya? 23 tahun. Tapi kalau anzalna atau anzala, maksudnya Allah menurunkan Quran satu paket sekaligus. Makanya dalam surat Al-Qadar itu Allah membahasakan dengan kata apa coba? Inna anzalnahu. Sungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran. Maksudnya apa? Allah menurunkan Quran satu paket. Karena memang Quran itu pernah turun dua kali. Satu kali ketika Lailatul Qadar, itu satu paket 30 juz. Dari Al-Fatihah sampai Anas. Dari mana jemaah? Langit 7 ke Baitul Izzah, langit dunia. Kemudian dari langit dunia diturunkan berangsur-angsur kepada Rasulullah selama 23 tahun. Sesuai dengan kondisi dan keadaan. Sehingga ada istilah apa? Sababun nuzul, sebab turunnya Al-Quran. Ya, contoh seperti ketika Rasulullah pernah bermuka masam dengan siapa? Sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Turunkan apa? Abasa wa tawalla. Ya. Itu pula ketika apa? Abu Lahab. Ya. Mendolimi Nabi, bahkan mengatakan apa? Tabban laka ya Muhammad. Celakalah kau wahai Muhammad. Alihad jamak tanah. Apakah dengan sebab ini kau kumpulkan kami di sini? Akhirnya dikes. Turunkan apa? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Jadi dia mengklaim Nabi celaka, dikes oleh Allah. Yang celaka Abu Lahab. Bahkan ini dalil jamaah. Jiwanya masih hidup, orangnya masih jalan-jalan di apa? Muka bumi, tapi diponis neraka. Bayangkan coba. Masih keliaran, tapi ini hidup ini di neraka ini seperti ini. Makan pun nggak nyaman. Kalau dia tahu ya, seperti kambing misalkan gini, dikasih rumput, dikasih apa? Dedaunan yang hijau, tapi sampingnya harimau jam. Kira-kira tenang tidak? Nggak tenang. Makan pun. Kalau dia sadar seperti itu. Ya jemaah sekalian. Di ayat yang lainnya, wa qala jalla wa ala litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, agar mereka berpikir. Wa kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu kalam Allah. Dan sabda Rasulullah tidak akan menyelisih Al-Quran. Nggak mungkin, jam. Antum datangkan satu hadis yang seolah-olah bertentangan dengan Quran. Maka pertama, mungkin saja akal kita yang belum bisa mencerna, karena akal kita terbatas. Yang kedua, mungkin saja hadisnya lemah. Atau mungkin saja hadisnya sudah dimansuh. Banyak kemungkinan. Kalau semuanya sahih, Quran pasti sahih. Kalau hadisnya sahih, berarti yang masalah akal kita. Belum bisa memahami dengan benar. Maka tugas kita kalau seperti itu ya Mas, sami'na wa ata'na, kami dengar dan taat. Selesai, sudah. Perlu kemudian apa? Dijadikan apa namanya? Alasan untuk menolak, jangan, enggak boleh. Kemudian masalahnya
Wa kadzalika kalamullah azza wa jalla la yunakid ya ba'duhu ba'dhan. Begitu pula kalamullah Al-Qur'an sebagiannya tidak akan bertentangan dengan sebagian yang lain, enggak mungkin. Enggak mungkin. Kecuali tadi ya, sudah dinasi mansuh. Wa qad akhbara subhanahu jalla wa ala annahu la syarika. Dan Allah sungguh telah menghabarkan bahwasanya tidak ada sekutu baginya, ya. Tidak ada sekutu baginya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yang pertama jamaah bersyahadat bahwasanya tidak ada sembahan yang hak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ingat syahadat itu terwujud dengan berapa hal? 4 hal. Jadi syahadat itu tidak hanya dengan ucapan, jamaah. Syahadat itu pertama dengan ucapan, kemudian hati meyakini, kemudian memahami artinya, kemudian mengamalkan konsekuensinya. Itu penting. Karena gini, kalau orang mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, hatinya mengingkari, sah tidak? Enggak sah. Seperti orang munafik, enggak sah. Walaupun berkali-kali, ya. Atau dia yakin tapi enggak mengucapkan. Kalau seperti Abu Thalib, sampai pun di detik-detik kematian tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan sampai Nabi mengulang-ulang, "Qul ya am la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Satu kalimat yang kelak akan aku jadikan hujah untuk membelamu di hadapan Allah, tapi dia tidak mau. Nah, sehingga di akhir hadis itu Nabi mengatakan apa? Wa huwa ala millati Abdul Muthalib. Dia meninggal di atas ajaran Abdul Muthalib. Dia yakin. Jadi ajaran Nabi itu benar. Bahkan beliau membela Nabi. Tapi kalau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya maka tidak dianggap muslim, tidak dianggap. Ya, tapi karena jasa-jasa pamannya, Nabi meminta ya kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian Nabi memberikan syafaat apa? Diringankan adabnya. Ya. Jadi Abu Thalib itu disiksa di mana coba? Di permukaan neraka. Kakinya nyentuh neraka, ubun-ubunnya mendidih. Itu di permukaan. Bagaimana kalau paling dasar, contoh seperti kondisinya orang-orang munafik. Fidarkil asfali minan nar. Di keraknya neraka. Bayangkan ya. Yang di permukaan, kakinya nyentuh neraka, ubun-ubunnya mendidih. Itu paling ringan. Pun Abu Thalib mengatakan, ini siksaan yang paling terberat. Padahal itu paling ringan. Okay. Maka ingat ya, jangan kemudian kita korbankan apa? Akhirat kita gara-gara dunia. Jangan jamaah. Dunia nggak seberapa. Nikmat terendah di surga itu apa coba? Orang yang terakhir masuk surga. Diberikan apa? 10 kali nikmat kenikmatan, 10 kali dari kenikmatan dunia. 10 kali lipat. Bukan 1 lipat, 10 kali lipat kenikmatan dunia. Itu orang yang akhir masuk surga. Apalagi orang yang awal-awal masuk surga. Itu luar biasa jangan. Ya. Nah, sehingga harus semangat ya. Nah, dunia itu sebentar. Ya. Dan kita mungkin hanya tinggal beberapa tahun lagi. Setelah itu berpindah kemana jemaah? Berpindah ke alam barzah. Ya. Dan kita nggak tahu nanti di sana ya seperti apa, kita nggak tahu. Tapi ya harapan kita jemaah, mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat ketika di alam barzah. Ya, tapi semua itu tergantung sekarang. Ya. Maka perbanyak amal soleh, perbanyak sedekah. Kalau antum tahu hadis-hadis yang mengatakan keutamaan ini seperti apa, maka ya antum jadi orang yang pertama untuk mengamalkannya. Itu penting. Dan itulah sikap Ahlussunnah. Ketika tahu hadis diamalkan. Contoh Abu Khair itu ketika mendengar hadis apa?
kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Jadi setiap orang itu di bawah naungan sedekahnya sampai perkaranya diputuskan di tengah manusia. Maka Abu Khair itu jamaah, ketika mendengarkan hadis ini, dia tidak melewatkan hari-harinya kecuali pasti sedekah. Pasti sedekah. Walaupun hanya dengan satu butir bawang atau sepotong roti. Pasti sedekah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan hadis ini, beliau cerita, ya, ini kisah nyata jemaah. Ada suami istri, hidupnya ya kekurangan. Nah, sehingga sampai-sampai suaminya titip pesan kepada istrinya, kalau ada peminta-minta jangan dikasih. Karena dirinya sendiri apa? Kekurangan. Satu ketika suami lagi keluar, ya, lagi di masjid. Datanglah pengemis di rumahnya. Istrinya lihat pengemisnya, kasihan. Jadi pengemis ini minta apa? Kain. Kasihlah kain ala kadarnya. Dan kalau nggak salah kainnya itu robek. Terus dikasih apa? 3 butir kurma. Jadi pesan sama suami jangan dikasih. Suaminya di masjid, ya, setelah sholat mungkin ketiduran. Pas tidur mimpinya apa? Dibangkitkan di hari kiamat. Ternyata ketika dibangkitkan, dia mendapatkan naungan. Apa naungannya, Bang? Kain tadi, kain yang bolong 3. Tiba-tiba bolongnya itu ditutup dengan apa? 3 kurma. Akhirnya dia pulang ke rumahnya. Akhirnya cerita, buat tadi itu apa? Ada minta kain, dan saya kasih kain yang robek plus dikasih 3 butir kurma. Akhirnya saya sadar, jemaah. Ya, maka ya tadi, apapun kondisinya kita, jemaah, sedekah itu terus jalan. Jangan kemudian kita mau sedekah ketika sudah punya mobil, jangan. Apa kita bisa menjamin umur kita akan panjang, jemaah? Enggak. Antum bisa sedikit menyenangkan teman-teman antum, masya Allah, luar biasa. Makanya kalau kondisi-kondisi yang kita lihat teman-teman kita butuh, kesempatan, jemaah. Dan sedekah itu ketika waktunya tepat, pahalanya luar biasa. Maka untuk menyenangkan orang itu jangan pelit-pelit. Apa yang kita bisa? Dengan senyuman, dengan sekedar misalkan ya makanan yang bisa dimakan. Itu jemaah, pasti ada pahalanya insyaallah. Dan setiap kita mampu, ya. Tidak butuh kemudian nanti tunggu kaya. Nggak perlu. Kita bisa semuanya. Ya, kita bisa semuanya seperti itu. Ya jemaah sekalian, fillah. Wa hadza kullu yu'ayyidu ba'dahu ba'dan. Dan semua ini, ya, dalil ini sebagiannya saling menguatkan sebagian yang lain. Wa yadullu ala anna Allah jalla wa ala laysa lahu syarikun fil uluhiyah. Dan menunjukkan bahwasannya Allah azza wa jalla tidak ada sekutu baginya dalam uluhiyah sebagaimana tidak ada sekutu baginya di dalam rububiyah. Ya. Baru berapa poin tapi udah habis waktunya. Ada kita cukup ya. Udah ambil jam 9. Ya dikasih waktu sampai jam 10. Ya jemaah kita buka Rajab saja. Pelan-pelan sedikit. Yang penting apa? Istiqomah. Ya jemaah sekalian, ada pertanyaan untuk anak atau keturunan manusia yang terlahir dari keluarga non-muslim. Secara otomatis anak itu akan mengikuti agama dari orang tuanya sampai ia akhirnya dapat hidayah memeluk Islam. Pertanyaannya, bagaimana dosa yang ia terima sebelum dapat hidayah? Gini jemaah, orang kafir ketika meninggal dalam kondisi belum balik, maka mereka apa? Ghairu mukallaf. Ghairu mukallaf itu berarti apa? Tidak kena beban syariat. Sehingga
dia pun akan dimasukkan dalam surga. Tapi kalau sudah balik misalkan, maka dia ikut agama orang tuanya. Dia mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu berada di atas fitrahnya. Apa maksudnya? Islam. Ya, fa abawahu yuhawwidanihi au yunasironihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya yang menjadikan apa? Yuhawwidani, Yahudi. Yunassironihi, Nasrani. Au yumajjisani atau Majusi. Orang tuanya. Jadi kalau sudah balik, dia kena beban syariat. Karena orang yang sudah balik itu dia dipindahkan untuk apa? Mencari. Bahkan orang tua kalau anaknya sudah balik, ya, lepas nafkah, kalau laki-laki ya, kalau perempuan nanti sampai nikah. Maka anak disuruh apa? Disuruh berusaha. Kalau misalkan dia hidup di apa namanya satu daerah yang di situ Islam sudah sampai, maka tidak ada alasan baginya untuk kemudian apa? Oh, saya tidak mendengar dakwah Islam. Nggak ada jamaah. Kecuali kalau misalkan dia lahir di tengah hutan dan memang dakwah Islam nggak sampai. Maka orang-orang seperti ini nanti dibangkitkan dan ditempatkan di mana jamaah? Orang yang tidak tersedut dakwah, dia itu akan dibangkitkan dan ditempatkan di Al-A'raf. Jadi Al-A'raf itu tempat antara surga dan neraka. Dan mereka nanti akan diuji. Ditanakan yang akan menguji kalau dia lulus surga, kalau tidak neraka. Ya. Ini orang-orang yang tidak tersedut dakwah. Tapi kalau dakwah Islam sudah sampai, seperti di Semarang misalkan, dia sudah balik. Ternyata tetap mengikuti ajaran orang tuanya. Ya jelas. Maka dia kena beban syariat. Kalaupun dia meninggal, maka ikut agama orang tuanya. Seperti itu. Ya. Kenapa? Karena sudah diutus Rasulullah dan sudah sampai dakwah Islam. Seperti itu. Tapi kalau belum sampai dakwah Islam, seperti orang yang tinggal di pelosok, misalkan tengah hutan, maka dia tidak masuk neraka, tidak masuk surga, tapi akan diuji nanti. Akan diuji seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, demikian Mas ya. Mudah-mudahan kajian di kesempatan malam hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepada kita sekalian dan menjadikan kita untuk selalu istiqomah di atas al-haq sampai ajal mendatangi kita seperti itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.